Shalom saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Hari ini kita merayakan kebangkitan Yesus Kristus yang adalah inti dari iman kita sebagai orang Kristen. Namun, seringkali muncul pertanyaan yang mendalam. Mengapa Yesus harus menunggu 3 hari untuk bangkit dari kematian? Padahal Yesus adalah Tuhan yang memiliki kuasa mutlak atas hidup dan mati. Mengapa harus menunggu 3 hari? Mengapa tidak 1 hari atau bahkan 1 jam? Mengapa tidak segera setelah ia mati? Mari kita renungkan bersama mengapa kebangkitan Yesus terjadi pada hari ketiga dan apa makna dari waktu penantian tersebut bagi kita. Saudara-saudari terkasih, kebangkitan Yesus pada hari ketiga bukanlah kebetulan. Ini adalah simbol kemenangannya atas maut. Sebagai manusia, kita hidup dalam ancaman kematian yang tak terelakkan, namun Yesus sengaja memilih untuk bangkit setelah 3 hari untuk menunjukkan bahwa ia telah mengalahkan maut dari dalam. Ia mengalahkan segala kuasa kegelapan yang berusaha menguasai umat manusia. Kebangkitannya adalah bukti bahwa kematian tidak lagi memiliki kuasa atasnya. Seperti yang tertulis dalam Ibrani 2 ayat 14-15, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Supaya oleh kematiannya, ia memusnahkan dia, yaitu iblis, yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian, ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Saudara-saudari, kebangkitan Yesus pada hari ketiga adalah penggenapan nubuat dalam Perjanjian Lama. Salah satu nubuat yang paling jelas terdapat dalam Mazmur 16 ayat 10 yang berkata, "Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan." Ayat ini merujuk kepada kematian dan kebangkitan Mesias yang nantinya akan digenapi oleh Yesus. Yesus sendiri juga menggenapi nubuat ini dalam Matius 12 ayat 40. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. 3 hari juga menjadi bukti bahwa Yesus benar-benar mati. Dalam tradisi Yahudi, kematian dianggap benar-benar final setelah hari ketiga. Tubuh mulai membusuk dan harapan pun sirna. Bagi manusia tidak ada lagi jalan kembali. Namun justru pada saat tidak ada harapan itulah, Tuhan datang membalikkan segalanya. Kebangkitan pada hari ketiga adalah deklarasi Tuhan bahwa apa yang manusia anggap mustahil, itulah panggungnya untuk kemuliaan. Ini adalah bukti nyata bahwa Yesus benar-benar mati dan bahwa kematiannya adalah bagian dari rencana Allah yang sempurna. Mengapa harus 3 hari? Ini mengajarkan kita tentang waktu Tuhan yang berbeda dengan waktu manusia. Habakuk 2 ayat 3 mengingatkan kita, karena penglihatan itu menantikan waktu yang ditentukan, akhirnya itu akan terwujud dan tidak akan menipu. Sekalipun ia lambat, nantikanlah dia, karena dia pasti akan datang dan tidak akan terlambat. Yesus bisa saja bangkit lebih cepat, tetapi dengan memilih untuk bangkit pada hari ketiga, Allah menunjukkan bahwa setiap waktu yang Dia tentukan adalah waktu yang tepat untuk menyatakan kuasanya. Tuhan tidak bekerja menurut waktu manusia, tetapi menurut waktu kekekalannya. Tuhan memakai hari ketiga sebagai simbol pemulihan. Dalam Hosea 6 ayat 2 dikatakan, Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Hari ketiga adalah hari pemulihan yang menunjukkan bahwa pada waktunya, Tuhan akan mengembalikan yang hilang, membangkitkan yang mati, dan menyembuhkan yang hancur. Seringkali, kita merasa seolah-olah Tuhan terlambat datang dalam hidup kita. Doa kita belum dijawab, pintu tidak terbuka, dan harapan terasa hilang. Namun saudara, ingatlah bahwa Yesus tidak bangkit pada hari pertama atau kedua, tetapi pada hari ketiga. Ini mengajarkan kita bahwa iman bukan hanya percaya saat terang bersinar, tetapi tetap berharap saat kubur masih gelap. Tuhan seringkali tidak datang secepat yang kita inginkan, tetapi Dia selalu datang tepat pada waktunya. Kebangkitan Yesus membawa harapan baru bagi kita semua. Dalam 1 Petrus 1 ayat 3 tertulis, "Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan."
Kebangkitannya memberi kita jaminan hidup kekal bagi semua yang percaya kepadanya. Saudara-saudari terkasih, kebangkitan Yesus pada hari ketiga bukan hanya sebuah peristiwa sejarah, tetapi merupakan kebenaran rohani yang mendalam. Yesus memilih untuk bangkit pada hari ketiga untuk menggenapi nubuat, mengalahkan maut, menyempurnakan pekerjaan penebusannya, dan mengajarkan kita tentang kesabaran dalam rencana Tuhan. Kebangkitannya memberi kita harapan bahwa meskipun kita mungkin merasa ada penundaan, janji Tuhan tidak pernah gagal. Jika Yesus bisa bangkit dari kematian, maka tidak ada yang terlalu mati untuk dipulihkannya, tidak ada luka yang terlalu dalam untuk disembuhkannya. Mari kita sambut kebangkitannya dengan iman yang teguh dan terus berharap pada waktu Tuhan yang sempurna. Karena kebangkitannya menunjukkan bahwa hari ketiga akan datang untuk kita semua. Hari ini bukan sekadar hari peringatan. Hari ini adalah hari kemenangan kasih. Di kayu salib itu, Tuhan Yesus tidak hanya menanggung paku, cambuk, dan mahkota duri. Ia menanggung ketakutan terdalam manusia, rasa ditinggalkan. Ia menanggung dosa-dosa yang bahkan tidak berani kita ucapkan. Ia menanggung aib yang membuat kita sembunyi dari hadapan Tuhan. Dan ia berkata, "Sudah selesai." Bukan karena semuanya berakhir, tapi karena kasih-Nya baru saja dimulai. Paskah bukan hanya tentang kebangkitan tubuh Kristus, Paskah adalah kebangkitan pengharapan bagi mereka yang sudah menyerah. Paskah adalah deklarasi ilahi bahwa tidak ada kehancuran yang tidak bisa ditebus. Paskah adalah tangan Tuhan yang terulur kepada jiwa yang tersesat, berkata, "Aku masih di sini, aku belum menyerah atasmu." Tuhan tahu betapa hancurnya hati seseorang. Tuhan tahu betapa beratnya luka yang tak terlihat. Tapi Dia juga tahu kasih-Nya lebih kuat daripada kematian. Paskah bukan ajakan untuk menjadi sempurna. Paskah adalah panggilan untuk pulang. Pulang kepada kasih yang tak bersyarat. Pulang kepada terang yang tak pernah padam. Pulang kepada Bapa yang sudah menunggu sejak lama dengan air mata haru dan pelukan pengampunan. Ia tidak mati agar kita jadi pengikut agama. Ia mati agar kita hidup dalam hubungan dengannya. Ia bangkit agar kita punya keberanian untuk mulai dari awal. Inilah tujuan Tuhan melalui Paskah. Membangunkan jiwa yang tertidur, menyadarkan hati yang tertawan dunia, membangkitkan kasih mula-mula yang telah mati. Dan bila hari ini ada seseorang yang merasa dirinya terlalu kotor, terlalu gagal, terlalu jauh, dengarlah baik-baik, kasih Tuhan lebih besar dari semua itu. Salib adalah tempat di mana kematian bertemu dengan kehidupan. Kubur kosong adalah bukti bahwa apapun yang mati dalam dirimu bisa hidup kembali. Saudara-saudari terkasih, inilah pesan Tuhan di hari Paskah ini. Jangan menyerah, jangan tinggalkan imanmu, jangan lupakan salib. Karena salib itu adalah lambang kasih yang tak tergoyahkan. Dan kubur kosong itu adalah janji bahwa kasih tidak akan pernah kalah. Yesus hidup. Dan karena itu, harapan kita tidak mati. Karena itu, doa-doa kita tidak sia-sia. Karena itu, hidup kita tidak berakhir di luka, tetapi dimulai di pengampunan. Selamat Paskah. Tuhan telah bangkit, dan kini waktunya engkau juga bangkit. Dari kekecewaan, dari kehancuran, dari keraguan, bangkit dan hidup di dalam kasih-Nya yang kekal. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kuasa, di hadapan-Mu kami sujud dengan hati yang penuh gentar dan penuh syukur. Kami datang bukan dengan kekuatan kami, melainkan karena belas kasihan-Mu yang telah membuka jalan melalui salib dan kubur yang kosong. Engkau adalah Allah yang hidup. Engkau bukan hanya Allah atas kehidupan, tetapi juga Tuhan atas kematian. Tidak ada yang tersembunyi darimu, tidak ada yang terlalu gelap bagi cahayamu. Engkau melihat setiap air mata, setiap pergumulan, dan setiap penantian panjang yang kadang membuat kami nyaris menyerah. Tetapi hari ini kami diingatkan kembali bahwa rencana-Mu tidak pernah gagal. Hari pertama mungkin penuh air mata, hari kedua mungkin penuh keheningan dan kebingungan. Tapi hari ketiga, hari itu datang, dan batu terguling, dan maut dikalahkan, dan Kristus bangkit dengan kemuliaan yang tidak tergoyahkan. Tuhan Yesus, Engkau tidak hanya bangkit bagi dirimu, tetapi Engkau bangkit untuk kami.
untuk memberikan harapan di tengah keputusasaan, untuk memberikan terang dalam malam yang panjang, untuk menunjukkan bahwa kasih-Mu lebih kuat dari kubur manapun yang pernah mengurung jiwa kami. Hari ini kami berani berkata, tidak ada luka yang terlalu dalam bagi kesembuhan-Mu. Tidak ada kegagalan yang terlalu besar bagi penebusan-Mu. Tidak ada kematian, baik secara rohani, emosional, atau jasmani, yang terlalu akhir bagi kebangkitan yang Engkau janjikan. Bapa, tuntun kami agar tidak hanya menjadi penonton atas kemenangan ini, tapi biarlah kami hidup sebagai saksi yang berani, yang memikul salib setiap hari, yang berjalan dalam kekudusan, dan yang menyatakan bahwa Yesus hidup, bukan hanya dalam sejarah, tetapi dalam hati kami, dalam pilihan kami, dan dalam setiap nafas hidup kami. Bangkitkan kembali iman yang mati, bangkitkan kembali pengharapan yang telah lama terkubur, dan bangkitkan kasih mula-mula yang pernah redup, karena dunia ini terlalu bising. Jadikan kami umat yang tidak goyah oleh waktu penantian. Jadikan kami umat yang tetap percaya, bahkan di hari pertama, bahkan di hari kedua, karena kami tahu dan percaya, hari ketiga pasti tiba. Engkau Allah yang setia. Dan saat Engkau datang kembali dalam kemuliaan, biarlah kami ditemukan setia. Setia menanti, setia memikul salib, dan setia mencintai Engkau lebih dari segalanya. Dalam nama Tuhan kami yang bangkit, Yesus Kristus, Raja yang hidup dan berkuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini bukan sekadar hari Minggu. Hari ini adalah hari kemenangan. Hari ini adalah hari ketika kubur dikalahkan. Hari ini adalah hari ketika dosa dan maut tunduk di bawah kaki Sang Juru Selamat. Yesus Kristus hidup. Dia tidak lagi tergantung di kayu salib. Dia tidak lagi terbaring di dalam kubur. Dia telah bangkit. Dan kebangkitannya adalah meterai kekal bahwa setiap janji Tuhan adalah ya dan amin bagi kita yang percaya. Jadi jangan lagi hidup dalam ketakutan. Jangan lagi menyerah dalam keputusasaan. Jangan lagi duduk di antara abu dan luka lama. Karena kubur itu sudah kosong. Dan Yesus sedang berjalan ke arahmu dengan kuasa kebangkitannya. Jika selama ini menunggu jawaban doa terasa seperti hari pertama, jika hari kedua masih gelap, maka percayalah, hari ketiga akan datang. Kebangkitan adalah milik setiap anak Allah yang percaya. Inilah pesan Paskah, bahwa hidup tidak berhenti di salib, bahwa harapan tidak berhenti di batu nisan, bahwa kasih Allah lebih kuat dari maut, dan bahwa Yesus tidak hanya mati untukmu. Dia bangkit untuk hidup di dalammu. Jadi bangkitlah bersamanya, hiduplah dalam terangnya, dan wartakanlah kabar baik ini, bahwa Yesus hidup sampai selama-lamanya. Selamat Paskah. Dari kami God's Voice, kami mengucapkan, selamat merayakan kebangkitan Tuhan, kita Yesus Kristus. Kiranya kuasa kebangkitan mengalir dalam hidup saudara hari ini, dan mengubah segalanya menjadi baru. Jika video ini berbicara ke dalam hatimu, jangan simpan sendiri, bagikan kepada orang-orang yang saudara kasihi. Biarlah suara Injil ini menggema sampai ujung bumi. Klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus bersama kami menyelami kedalaman firman Tuhan yang hidup. Dan ingatlah, Yesus telah bangkit. Dan karena itu, tidak ada lagi yang mustahil. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan memberkati, dan sekali lagi, selamat Paskah, haleluya.